Part 249. Ratu Keabadian. Ya sudahlah, besok kamu pergi bawa asistenmu dan supir yang mengantar pulang pergi. Sekarang kamu mau pesan apa? Mereka sudah melewati portal parkir masuk dan saat ini sedang berada di depan mesin penjawab pesan drive-thru dengan ciri khas menu dari negeri Sakura. Apa saja, asalkan tidak pedas. Jawab Dian. Dev pun memesan menu beef teriyaki 3 porsi, 1 porsi untuk supir mereka. Setelah selesai memesan dan membayar, mobil langsung meluncur pulang karena hari sudah malam. Dev dan Dian memilih makan di dalam kamar tidur. Belajar dari pengalaman terdahulu, Dev berjanji untuk mengontrol emosi dan mencoba memberikan kepercayaan kepada Dian untuk melakukan apapun asalkan suasana hatinya senang. 1 jam setelah makan malam yang sangat telat, sepasang suami istri yang baru saja dinyatakan akan menjadi calon ayah dan ibu itu segera beristirahat tidur. Malam ini Dian berinisiatif memeluk sang suami dalam dekapannya. Mendengarkan detak jantung Dev membuat Dian tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Sang suami pun memeluk tubuh sang istri dengan erat dan mengusap-ngusap punggungnya sehingga Dian tidur lebih lelap. Sayang, anak kita sedang hamil dan kita akan menjadi sepasang kakek nenek. Waktu berjalan begitu cepat, dan aku belum pernah merasakan membesarkan seorang anak. Doni duduk bersandar di kepala ranjang, memperhatikan istrinya yang memakai piyama sangat tipis menggoda sedang melakukan perawatan wajah untuk malam hari. Harusnya kamu senang dong, tidak direpotkan dengan suara bayi menangis di malam hari, mengganti popok, dan bermain-main sepanjang hari. Ujar Agnes. Setelah selesai memakai krim malamnya, Agnes naik ke atas ranjang dan menyusup ke dalam selimut yang sama dengan sang suami. Kamu mau apa? Sudah malam, kita tidur saja ya. Agnes mulai merasakan ada gelagat mencurigakan dari cara Doni mengusap lembut lengan telanjangnya yang tidak tertutup oleh piyama dengan tali spaghetti tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Doni pun mengusap paha sang istri yang tidak tertutup oleh piyama dengan panjang hanya sampai lutut. Anak, Doni, kamu, kamu akan jadi seorang kakek. Bagaimana bisa kamu, ingin seorang anak, pelan-pelan. Sepasang gunung kembar milik Agnes dilahap Doni dengan rakusnya. Istrinya memang luar biasa. Bisa merawat seluruh tubuh dan wajahnya dengan sangat baik. Jadi jangan salahkan diriku yang tidak bisa menahan hasrat setiap harinya. Batin Doni. Sayang, bangun. Kita harus segera check-in 2 jam lagi. Doni yang sudah rapi berpakaian, membangunkan sang istri yang masih terlelap dalam tidurnya akibat permainan panas mereka sepanjang malam. Apa-apa, ini semua gara-gara kamu. Tanpa menunggu kesadarannya pulih seutuhnya, Agnes segera berlari menuju kamar mandi dengan gerakan super cepat. Doni melihatnya sambil terkekeh. Memang dia pelaku utamanya jadi dia rela akan dimarahi nanti sepanjang perjalanan. Beruntung semua peralatan dan pakaian sudah rapih masuk koper dan tas masing-masing. Doni membawa koper menuruni anak tangga, yang disambut para pelayannya untuk membantunya. 2 koper besar, 2 koper kecil, dan 2 tas selempang menjadi perbekalan sepasang suami istri. Uang akan menghabiskan waktu mereka selama 1 minggu penuh di negara dengan lambang kepala singa tersebut. Kurang dari 1 jam, Agnes sudah rapi berpakaian. Mengenakan kemeja lengan pendek dan celana jeans, membuat penampilannya seperti anak muda yang tidak kelihatan akan memiliki cucu. Part 250. Perempuan Penggoda. Kurang dari 1 jam, Agnes sudah rapi berpakaian. Mengenakan kemeja lengan pendek dan celana jeans, membuat penampilannya seperti anak muda yang tidak kelihatan akan memiliki cucu. Jay, kamu teruskan penyelidikan selama aku tidak ada di sini. Dan, kamu awasi Kalista juga. Sepertinya dia mengetahui tentang seseorang bernama Kingston itu. Aku serahkan padamu untuk sementara waktu ini. Doni menitipkan pesan pada ajudan kepercayaannya itu. Siap Tuan. Jay membungkuk memberi hormat kepada majikan yang sudah puluhan tahun diikutinya itu. Ayo, aku sudah siap. Agnes turun dari kamar dengan memakai kacamata hitam disangkut di atas kepalanya dan rambut hitam legam tergerai indah. Doni yang melihat bidadarinya turun tidak bisa melepas pandangannya sedetik pun. Kenapa kamu selalu cantik? Membuatku ingin mengurungmu dan menyembunyikanmu dari mata-mata liar. Pria posesif itu melumat bibir istrinya tanpa malu-malu di hadapan para pelayan yang langsung menundukkan kepala mereka. Kamu, banyak orang di sini. Memalukan saja. Agnes memukul lengan kekar sang suami dan disambut dengan kekehan jenaka.
Wanita yang sudah memoles bibirnya dengan lipstik itu segera mengambil tisu di meja makan dan membersihkan wajahnya lewat cermin yang ada di dekat pintu masuk. Dasar suami mesum, rutuk Agnes dalam hati. Sepasang suami istri itu pun masuk ke dalam mobil dan mulai meninggalkan kediaman Doni menuju bandara untuk check-in. Kamu mau berangkat jam berapa, sayang? Dev memberikan istrinya 2 pasang roti bakar. Hari ini Dian tidak ingin makan nasi. Mencium aromanya pun perutnya mual bukan main. Alhasil, untuk sarapan hari ini, ibu hamil hanya menginginkan roti bakar dilapisi selai coklat dan selembar keju. 1 jam lagi, jawab Dian sambil tersenyum manis. Dev tersenyum senang melihat istrinya semakin lama semakin menurut dan manis padanya. Jangan lupa, mulai bulan depan kamu kontrol pertama. Jangan capek-capek hari ini. Jangan terlalu lama di luar. Langsung pulang begitu selesai. Ujar Dev dengan serentetan petua untuk sang istri yang hanya dibalas dengan anggukan kepala. Iya. Jangan lupa diminum vitamin dan susu hamil yang dibeli semalam. Makan teratur selama aku tidak di rumah. Ujar Dev lagi. Iya sayang. Cerewet sekali. Dian menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu tidak perlu terlalu berlebihan, oke. Sekarang sudah siang, kamu berangkat sekarang biar tidak kena macet di jalan. Dian bangun dari kursinya dan mengambil laptop sang suami yang ada di atas meja makan sebelah kanannya dan menarik lengan Dev untuk bangun. Hei tunggu dulu, aku belum selesai minum. Dev mengambil segelas air putih dan langsung menenggaknya dalam satu tarikan nafas. Sudah, sekarang berangkat. Dedi cari uang yang banyak ya buat baby dan mommy. Dian menirukan gaya anak kecil sedang berbicara. Dev terkekeh mendengarnya. Kamu sangat imut sekali dengan suara seperti itu. Ya sudah, aku berangkat sekarang. Tapi, berikan aku ciuman pagi dulu. Dengan suara manjanya, Dev menelusupkan tangannya ke belakang telinga perempuan yang masih basah rambutnya meski semalam mereka tidak melakukan apapun. Sedikit saja ya, Miwoh. Dian mencium tipis bibir sang suami. Namun, Dev membalasnya dengan memegang kedua pipi sang istri dan memberikannya ciuman lebih dalam dan lama. Sudah. Dian menarik tubuhnya sekuat tenaga. Mungkin semua pelayan di rumah ini sudah terbiasa melihat kemesraan yang sering ditunjukkan Dev pada Dian tanpa malu-malu. Baginya, tidak ada yang bisa menghalanginya kapan saja dia mau menyentuh istrinya. Akhirnya, setelah 5 menit, mobil yang membawa Dev meninggalkan kediaman. Kini giliran perempuan hamil masuk ke dalam rumah dan mempersiapkan apa yang mau dibawa sebelum ke rumah sahabatnya, Kalista. Fanny, kamu sudah siap? Tanya Dian. Sudah nyonya. Fanny yang diberitahu pagi-pagi sekali untuk menemani dirinya, sudah bersiap-siap menunggu di dapur. Ayo kita berangkat sekarang. Dian melirik arloji di tangan kirinya. Perempuan hamil itu pun segera melangkah menuju mobil, diikuti Fanny yang duduk di kursi depan samping supir. Mobil kedua yang meninggalkan kediaman Dev Kingston pun meluncur menuju rumah sahabat terdekatnya. Suasana di dalam mobil sepi, tidak ada yang berkata apapun. Sementara itu di dalam mobil yang berbeda, Dev mendapatkan telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Halo, Dev berkata lebih dahulu. Halo sayang, apa kabarmu? Masih ingat aku? Suara manja seorang perempuan di ujung telepon membuat Dev mengernyitkan alisnya. Suara itu tidak asing tapi nomornya kenapa berbeda? Dev yakin sudah memblokir nomor lamanya. Gladys, apakah ini kamu? Dev mulai mengingat kembali saat-saat di mana dia belum bertemu dengan Dian. Betul sekali sayang. Kenapa kamu blokir nomor lamaku? Jawabnya dengan suara sangat manja dan membuai telinga pria siapapun yang belum pernah mengenalnya, tapi tidak dengan Dev. Gladys adalah perempuan yang paling lama menemani Dev kemanapun dia berada. Dev selalu membawanya kemana-mana dan Gladys pun mendapatkan fasilitas dan kartu kredit tanpa batas dari Dev. Sayangnya, hubungan mereka selama 1 tahun harus putus karena Gladys dipergoki Dev sedang check-in dengan banyak pria lainnya. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali berkhianat di belakang Dev. Ada perlu apa kamu menelponku? Jangan bilang kalau sugar daddy-mu sudah tidak bisa menyokongmu lagi, Dev melepaskan sejenak konsentrasinya pada grafik-grafik yang sejak tadi dia pandangi dengan serius di layar laptopnya. Dev, kamu salah. Aku mendekati mereka karena papaku memintaku agar papaku bisa bekerja sama dengan mereka. Hanya kamu yang selalu ada di hatiku, percayalah.
Suara Gladys yang sendu sempat membuat Dev terlena untuk sejenak. Namun, bayangan Dian kembali hadir dan itu membuatnya tersadar kembali kalau saat ini dia sudah memiliki istri dan akan menjadi seorang daddy. Aku sekarang menuju kantormu. Kau harap kamu mau mendengarkan penjelasanku nanti sehingga kamu akan sadar dan percaya kalau aku adalah wanita satu-satunya yang selalu memujamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Klik. Dev kaget, teleponnya terputus tiba-tiba. Kurang ajar. Apa maksudnya itu? Aku tidak akan membiarkan dia masuk ke ruanganku lagi. Ayo Pak, kebut mobilnya. Ujar Dev. Secepat kilat mobil Dev dikemudikan menuju kantor agar perempuan penggoda itu tidak bisa masuk duluan. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan Gladys kalau dia sudah berkehendak. Namun di sisi lain, mobil yang ditumpangi Dian pun memutuskan untuk pergi ke kantor Dev sejenak karena nyonya mereka ingin memberikan kue coklat kesukaan tuan majikannya. 3 mobil berpacu dengan waktu demi untuk memutuskan, mobil siapa yang sampai lebih dulu ke perusahaan Dev Kingston. Apakah mobil si perempuan penggoda, pemilik perusahaan, atau istri dari pemilik perusahaan? Part 251. Terhempas ke atas lantai. 3 mobil berpacu dengan waktu demi untuk memutuskan, mobil siapa yang sampai lebih dulu ke perusahaan Dev Kingston. Apakah mobil si perempuan penggoda, pemilik perusahaan, atau istri dari pemilik perusahaan? Tuan, aku sudah menemukan siapa dalang di balik penculikan Nona Kalista. Dia adalah Dev Kingston. Ivan yang bertugas menjaga Kalista 24 jam, melaporkan hasil temuannya lewat pesan tertulis pada bosnya, Darren. Saat Ivan berada di rumah sambil menjaga Kalista, pria itu membuka laptopnya dan melakukan penyelidikan tentang penculikan yang dialami Kalista terakhir kali. Sayangnya, pesan itu tidak langsung terbaca karena si pemilik telepon sedang memimpin rapat penting yang dipastikan berjalan lama, minimal 5 jam. Sementara itu di tempat lain, mobil yang ditumpangi Dian sudah tiba di depan lobi gedung perkantoran milik Kingston. Dian langsung berjalan melewati penjagaan dan pintu check-in karena kini semua orang sudah tahu siapa istri bos mereka. Tidak ada lagi yang berani menahan dan mengganggu dirinya. Semua tunduk dan hormat pada perempuan yang dengan ramahnya menyapa semua orang yang dilewatinya. Dian menuju lift khusus yang langsung membawa ke lantai paling tinggi milik suaminya tanpa berhenti di lantai lain. Ting! Pintu lift pun terbuka dan perempuan cantik sederhana ini berjalan menuju kantor suaminya. Kebetulan tidak ada sekretarisnya yang biasa duduk tidak jauh dari kantor Dev. Dian pun tanpa mengetuk pintu lagi, langsung masuk dan membuka pintu ruangan sang suami. Namun, bagaikan disambar petir di siang bolong, Dian melihat suaminya sedang bergumul mesra dengan perempuan seksi yang tubuh bagian atasnya tinggal menyisakan bra. Sedangkan, kemeja sang suami sudah terbuka semua kancingnya sehingga menampakkan dada kokohnya yang terpampang sempurna. Kue yang dibawa Dian terhempas ke atas lantai tanpa Dian sadari. Sayang, Dev terkejut mendapati istrinya ada di depan pintu dengan tangan menutup mulutnya. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Dev mendorong tubuh Gladys yang bibirnya masih menyunggingkan senyuman sinis. Dian berlari keluar ruangan dengan membawa luka di hati yang tidak terperikan lagi. Perempuan hamil itu memencet tombol lift berulang-ulang sebelum Dev berhasil mengejarnya. Akhirnya pintu lift pun terbuka dan hanya berselang 1 detik Dev berhasil mengejarnya. Namun sayang, pintu lift itu pun menutup kembali. Pria yang terkena jebakan perempuan penggoda itu memukul berulang-ulang pintu lift yang tertutup dengan sekeras-kerasnya. Istrinya sedang hamil dan sekarang dia melihat adegan yang tidak senonoh di depan matanya. Perempuan hamil itu pun menangis histeris di dalam lift meratapi nasibnya yang bersuamikan playboy dan ternyata belum berubah sifatnya dari dulu. Entah di belakangnya sudah berapa kali Dev bermain dengan banyak wanita lain. Dia selalu manis dan romantis di rumah, tapi di luar ternyata masih suka menebar pesona dan bercinta dengan banyak wanita. Dian segera menghapus air matanya sebelum pintu lift terbuka. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa, Dian berdiri tegak dan menahan sesak di dada. Pintu lift pun terbuka dan dia keluar. Namun, dia tidak menuju mobil yang dia tumpangi sebelumnya. Tampak Venija supir yang menunggu Dian di lobi keluar dari mobil dan sedang mencari keberadaannya. Pria itu pasti sudah menghubungi supirnya untuk jangan pergi dulu. Dian bersembunyi dan berjalan mengendap-endap lewat pintu belakang. Dia tidak ingin bertemu suaminya dan mendengarkan penjelasan apapun saat ini. Yang dia butuhkan sekarang adalah menenangkan pikiran.
Dian menelpon Kalista dan mengatakan akan terlambat datang. Sejujurnya, Dian ingin pergi menjauh dari Dev saat ini. Dia ingin menyendiri. Dian membuka teleponnya dan mengeluarkan penyadap yang dipasang Dev dan nomor kartu yang ada di dalamnya. Dian ingin kabur lagi, untuk kedua kalinya. Kalista menerima pesan singkat itu dengan menghela napas sambil tersenyum. Namun selang 15 menit kemudian, Kalista menerima telepon masuk dari nomor tidak dikenal. Kalista, ini aku, Dian. Kalista mengerutkan kening. Dian. Dian, kamu di mana? Jangan bilang kalau kamu kabur lagi. Kalista spontan berdiri karena mendengar suara temannya yang sesenggukan seperti habis menangis. Kalista, aku butuh tempat untuk menenangkan diri. Tapi aku tidak punya uang tunai saat ini. Aku capek begini terus. Huhuhu. Dian menangis mengusap air matanya yang jatuh mengalis deras di pipinya. Kamu di mana, sayang? Biar aku menjemputmu sekarang. Ucap Kalista sedikit panik. Pertemuan mereka yang seharusnya berjalan lancar, kini berubah menjadi kepanikan. Aku di dalam toilet di sebuah mal dekat kantor suamiku. Aku akan kirimkan lokasiku. Tolong jemput aku sekarang. Apakah bisa? Masih dengan nada sesenggukan, Dian mencoba menenangkan hatinya agar bisa berbicara dengan lancar. Bisa-bisa, kamu tunggu aku di sana. Jangan kemana-mana ya. Kalista berkata dan Dian pun menutup telepon. Perempuan yang melarikan diri dari suaminya untuk kedua kalinya itu, membeli nomor baru di konter yang ada di dalam mal sehingga dia bisa menghubungi Kalista. Sambil menunggu, Dian memandangi wajahnya dari pantulan cermin kamar mandi. Betapa bodohnya dia mudah tergoda dengan sikap manis dan hangatnya pria playboy dan liar itu. Dian mengira Dev telah berubah, namun kenyataannya di depan matanya sendiri, dia melihat pria itu nyaris bercinta bahkan di kantor yang siapa saja bisa masuk. Dian menghela napasnya dalam-dalam. Akankah kali ini dia akan tertangkap lagi? Mau sampai kapan pelarian ini bertahan? Dian tidak punya siapa-siapa di dunia ini untuk berlindung. Setengah jam yang lalu, setelah tidak berhasil mengejar Dian, Dev segera menggunakan lift lainnya dan bergerak secepat mungkin mendapatkan kembali istrinya bagaimanapun caranya. Dia tahu kalau Dian sedang emosi pasti melarikan diri. Begitu sampai di lobi, dia mendapati supirnya dan Fanny sedang berdiri sambil sesekali lehernya memanjang seolah-olah sedang menunggu seseorang. Di mana dia? Dev langsung menghampiri dua orangnya tersebut. Nyonya tidak keluar dari pintu ini, Tuan. Fanny menjawab dengan panik. Sial, kemana lagi dia akan pergi kali ini? Kalian cari terus sekitar gedung ini. Dia tidak akan lari jauh. Fanny segera berpencar menuju arah lain sementara supir tersebut memarkirkan mobilnya ke tempat lain yang tidak mengganggu mobil lain. Dev tidak bisa menghubungi Dian. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Alat pelacaknya pun tidak berfungsi. Dia tahu kalau istrinya pasti membuang semuanya. Dengan rambut acak-acakan, Dev berlari menuju pintu belakang. Semua karyawan yang melihatnya tidak berani bertanya. Mereka dilanda kebingungan mengenai apa yang terjadi dengan bos mereka. Tepat ketika pria dengan rambut sebahu itu menyeberang ke arah gedung lain, tiba-tiba dia melihat sekelebat Kalista lewat dengan kaca jendela dibuka. Dev spontan melebarkan matanya dan mengikuti mobil itu yang masuk ke dalam area mall. Dengan diam-diam Dev mengikuti Kalista turun dari mobil.